Seorang pria yang tertidur selama 100 tahun. Tiba-tiba terbangun dari dinginnya salju dan es. Dia terjatuh dari tempat tidurnya yang terbuat dari es. Dari bekas luka di tubuhnya, bisa dilihat. Identitas pria itu pasti luar biasa. Kemudian dia perlahan-lahan berdiri. Pedang suci di tangannya juga muncul. Segalanya sudah dimulai. Ternyata pria itu adalah satu-satunya yang tersisa di jalan besar. Seorang druid yang bisa menggunakan sihir. 1000 tahun yang lalu, iblis datang ke benua ini. Sebagian besar manusia mati mengenaskan di tangan iblis. Saat itu, suku Pri bangkit untuk melawan iblis. Dan dengan bantuan kekuatan pohon suci, mereka mengurung iblis di tempat terlarang. Sehingga seluruh benua kembali melihat cahaya. Juga karena keunggulan suku Pri dalam perang ini, membuat mereka menjadi kekuatan terkuat di bumi. Sebagai seorang druid, Yalanor kemudian memasuki. Beberapa ratus tahun telah berlalu. Keluarga Pri juga selalu menyebarkan legenda pohon suci. Setiap daun dari pohon suci mewakili sebuah iblis yang terkurung. Mereka setiap tahun memilih 10 orang sebagai penjaga pohon suci. Mereka maju satu persatu untuk menyentuh pohon suci. Untuk mendapatkan pengakuan dari pohon suci. Namun ketika putri dari keluarga Pri menyentuh pohon suci, gambaran yang luar biasa tiba-tiba muncul di benaknya. Dia tiba di sebuah medan perang yang gelap. Iblis di depannya sedang menyerang manusia dengan semena-mena. Pemandangan menakutkan ini membuatnya sangat panik. Bahkan setelah pulang, bayangan iblis terus muncul di benaknya. Maka dia pun mengembalikannya. Putri Amboli percaya ini mungkin adalah ramalan pohon suci tentang masa depan. Untuk memahami dengan jelas. Tengah malam, dia kembali di depan pohon suci. Ketika dia kembali menyentuh batang pohon pada saat itu, dalam pikiran muncul ilusi lagi. Dia bahkan melihat dirinya sendiri membunuh pacarnya dengan tangannya sendiri. Amboli yang kembali ke kenyataan terkejut oleh pemandangan ini. Sementara itu, pacarnya kebetulan juga tiba di depan pohon suci. Karena baru saja melihat ilusi pohon suci. Dia sangat takut itu akan menjadi kenyataan. Jadi dia memutuskan untuk meninggalkan kerajaan elf. Agar tidak terjadi bencana yang diramalkan oleh pohon suci. Pacarnya ingin menghentikannya tetapi dia dipukul pingsan dengan gagang pedangnya. Dalam kegelapan malam, dia melarikan diri dari Raja Elf tanpa sepengetahuan siapapun. Keesokan paginya, para elf penjaga pohon suci lainnya menemukan bahwa batang pohon suci mulai membusuk. Ini adalah fenomena yang belum pernah terjadi selama 1000 tahun. Dan pada saat ini, Druida Yara yang tertidur di gua jauh, terbangun oleh panggilan pohon suci. Dia datang ke kerajaan Pri. Dengan mengangkat tangannya, dia menghempaskan penjaga kerajaan. Pangeran melihat seseorang memasuki istana. Segera menarik pedang dan bersiap untuk melawan. Namun ketika Yalanong melepas topinya. Raja berdiri. Ternyata Raja dan Alanon adalah teman lama. Beberapa tahun yang lalu setelah dia terjebak dalam tidur, Raja mengira bahwa dia sudah meninggal. Namun siapa sangka setelah bertahun-tahun, dia malah muncul kembali. Bahkan tidak sedikit pun terlihat tua. Tak lama kemudian, Yalanong tiba di depan pohon suci. Dengan menyentuh pohon suci, dia merasakan keadaan pohon suci. Dia memberitahu Raja bahwa situasinya sangat mendesak. Pohon suci akan segera layu. Ini juga berarti bahwa yang terkurung oleh pohon suci, para iblis akan segera muncul kembali di dunia. Dia meminta Raja untuk mengumpulkan pasukan Pri untuk menjaga kerajaan. Sementara dia sendiri pergi mencari cara untuk menghentikan iblis. Juga pada saat itu, daun pertama